gini dok, penasaran gini. Kan sekarang aku udah sering banget dapat kayak WhatsApp gitu ya. Dibutuhkan golongan darah B apa segala macem gitu. Maksudnya dengan kan pendonor kan banyak harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat sehat One Jack. Jumpa lagi dengan saya Dr. Dika di One Day Podcast, dimana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya bersama narasumber yang keren dan terpercaya. Tepuk tangan. Ya. Rame hari ini kayak Lendong ya. Iya, saya senang nih kalau kayak gini nih. Dan hari ini lebih senang lagi karena saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Dr. Putri. Halo Dr. Dika. Dok, boleh dok kenalan dulu sama para sahabat sehat di rumah yang lagi nonton gitu kan. Halo. Monggo. Ya, halo sahabat sehat dimanapun teman-teman berada. Ya. Bertemu dengan saya hari ini Dr. Putri, saya dari UTD Pusat PMI. Oke, dok. Ya. Bisa diceritakan mungkin ke sahabat sehat kesibukannya apa sih sekarang? Kesibukan sehari-hari saya yang pertama tentu tugas pertama saya utama itu di UTD Pusat PMI. UTD, apa itu UTD? Apa UTD hubungan dengan OOTD itu ada hubungannya? Unit transfusi darah. Unit transfusi darah pusat. Nah, kalau sekarang ada peraturan terbaru nih. UTD itu berubah jadi UPD, Unit Pengelola Darah. Pengelola darah karena darahnya diolah. Okay. Diolah. Berarti bisa dibilang Dokter Putri ini yang benar-benar mengepalai segala pertransfusian darah di Indonesia, di PMI terutama. Jadi di PMI sendiri kita punya yang paling tinggi itu UTD Pusat. Kita membawahi sekarang itu sudah ada 240 UTD PMI se-Indonesia. Oke. Ya, jadi kita mengkoordinir terkait kegiatan donor, jejaring segala macam, pelatihan, peningkatan kapasitas tadi ya, SDM segala macam itu dilakukan di pusat. Oke. Selain itu saya dosen juga sih. Di mana tuh? Dosen di mana? Nah, saya juga dosen di TPD atau di ABK, Akademi Bakti Kemanusiaan PMI. Jadi sekolahnya yayasannya Yayasan PMI. Oke. Ada jurusannya atau? Jurusannya prodinya itu Bank Darah. Bank Darah? Iya, nama prodinya Bank Darah, tapi lulusannya itu namanya Teknisi Pelayanan Darah. Di Indonesia baru 14 sekolah. 14 sekolah. 14 sekolah. Berarti dokter juga sangat paham banget bagaimana di bank darah itu ya? Iya. Kalau kita di bank darah tuh, kalau kita ngasih darah ada bunganya nggak? Nggak ada. Namanya ya? bank darah ya. Oh iya kan bank juga, mungkin ada bunganya nggak ya? Iya, jadi kalau bank darah itu lebih di pengelola darah di rumah sakitnya dok. Mereka yang berhubungan dengan pasien. Kalau kita di UPD lebih ke donornya. Jadi beda, memang fungsinya sih berbeda. Gitu. Oke. Tapi gitu dok, artinya sekarang mungkin kita akan asik ngobrol sama Dokter Putri terkait transfusi. Siap. Nah gitu, karena memang kan ini sebuah hal yang sebenarnya banyak dikerjakan, tapi orang juga banyak bertanya-tanya gitu. Kayak misalnya nih, ada beberapa rekan saya yang setiap kali donor itu katanya ditolak terus gitu, nggak bisa gitu. Ada darahnya rendah gitu. Ada masalah gitu lah ya. Apa IQ-nya rendah, saya nggak tahu tuh. Pokoknya salah bukan satu ya. IQ nggak dihitung ya. IQ kali aja gara-gara IQ-nya kurang gitu. Tapi lebih ke arah katanya saya nggak tahu apa dia anemia kah, apa tensinya yang rendah. Nah ini sebenarnya dok kalau orang mau transfusi tuh mau apa donor, aja yang dites? Ya. Mau donor maksudnya. Iya. Mau donor itu apa aja yang harus dites atau iya, diperiksa? Iya. Sebenarnya memang ada persyaratan mutlak nih dok untuk donor darah, karena kan kita memperhatikan kesehatan pendonornya dulu nih. Pendonornya juga diperhatikan dong. Pastikan dong, jangan sampai dia setelah donor malah ada masalah pada pendonornya gitu. Jadi memang pemeriksaan kesehatan tuh dilakukan seperti cek HB, hemoglobin. Jadi ada standar hemoglobinnya itu ada, misal 12,5 sampai 17. Bentar dok, tapi kan kalau cek HB biasanya kita kan di lab tuh baru keluar ngecek pagi, keluarnya sore. Oh ini mah gitu. cepet, kita pakai RDT, pakai rapid test cepet. Oh ada yang cepet. Ada. Jadi kita cek HB langsung keluar nilai HB-nya, kemudian dipastikan golongan darahnya, tensinya juga tadi untuk melihat tekanan darahnya normal atau tidak. Pemeriksaan dokter juga diperiksa, jadi ada pemeriksaan fisik oleh dokter, suhu segala macam. Nah berat badan juga, nah ini juga penting. Oh emang banyak ya berarti syaratnya. Bentar dok, kita bahas satu persatu. HB-nya minimal berapa? 12,5 sampai 17. 11 nggak boleh? Nggak boleh. 11,5 deh saya bungkus. Nggak boleh. 12,4 aja nggak boleh. Bener ya? Udah harga mati, nggak bisa nawar. Iya, karena kalau HB ini nanti terkait kualitas darahnya.
Oh, terlalu encer. Iya, nanti kalau kurang terlalu kualitas, jadi manfaat yang diterima oleh pasiennya mungkin nggak bisa maksimal. Bentar, laki perempuan sama aja? Sama. Laki itu kan kalau nggak salah HB harusnya 14 ya Iya, biasanya. Berarti iya, kalau laki iya. agak-agak anemia tipis-tipis 13 masih Iya, nggak apa-apa berarti kalau boleh? di Indonesia sih memang masih mengikuti yang 12,5. Tapi kalau Oke. kita lihat yang guideline di luar, negara luar itu ada yang memberlakukan kalau laki-laki itu 13,5. Tapi kalau kita sih enggak sih, Dok, masih 12,5 tuh Oke. masih. Berarti HB 12,5. Terus tadi Sampai dicek 17. apa lagi? Tensi itu 100 sampai 160. Oke. Sistol ya, sistol. Iya, sistolnya diastolnya nggak ada batasan. Diastolnya itu ada sih cuma 100 sampai 160, 60 sampai dengan 100. Oke, artinya darah rendah nggak boleh, tapi darah Darah tinggi juga nggak tinggi boleh. juga nggak boleh, Kalau iya. darah tinggi tapi dia pakai obat? Selama terkontrol tensinya bisa. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke, tadi udah HB, udah tensi, terus kemudian berat badan. Berat badan itu 45 minimal. 45 Maksimalnya ada? kilo. Maksimal nggak ada, minimalnya doang. Kalau misalnya 3 kuintal. Kalau lebih besar nggak ada orang nggak ada 3 kuintal, nggak ada anak gajah mungkin anak gajah 3 kuintal. kalau berat badannya misal 70 80 itu malah disarankan untuk diambil volumenya lebih besar. Jadi Oh, justru ada lebih banyak iya lagi lebih ya? banyak, 4,5 gitu. ngambilnya yang 450 cc. Berarti kantongnya lebih gede dong? Iya dong. Punya iya. segede toren gitu ada nggak? Biar kalau yang banyak habisin paling besar sih 4,5. 4,5 3,5 dan 4,5 cc. cc. Oke, jadi berat badan minimal 45. 45 itu sudah bisa diambil yang 350. Tapi kalau berat badannya 60 lebih itu malah kita saranin udah diambilnya 4,5. Oke. Terus apa lagi Dok yang kira-kira dicek? Kalau yang pemeriksaan mutlaknya itu berat badan, tapi kalau perempuan tuh haid. Nah, haid Haid nggak boleh? Haid itu kalau hari pertama kalau HB-nya masih rendah itu memang tidak disarankan. Tetapi kalau misal sudah hari ketiga nih dicek HB-nya oke, lolos gitu 12,5 ke atas itu bisa. Kalau kayak tadi hamil. Hamil menyusui itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kasihan Nanti bayinya. ya kan masih butuh bayi Iya. ya, bayinya yang lebih membutuhkan. Peduli orang gitu. lain tapi nggak peduli sama anak Iya. sendiri. Jadi memang kalau hamil menyusui, sedang menyusui itu tidak disarankan. Oke. Sama ini Dok, kadang juga kalau kita mau transfusi kan tanya tidurnya cukup apa enggak Iya, gitu. donor dokter. Bukan Iya, transfusi. maksudnya donor salam dulu. Kalau mau donor ya kan. Iya. Tidurnya kurang apa enggak? Iya, tidur juga wajib itu minimal 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Jangan sampai nanti donor karena kurang tidur, reaksi vasovagal, bangun pingsan gitu ya. Oh, oke. Kalau abis olahraga gitu. Kalau misalnya, olahraga- kan sekarang ada tuh CFD tuh kadang-kadang gitu. Ya. Saya lihat berapa kali CFD gitu kan orang Habis lari. Abis lari terus ada Event donor. darah gitu. Nah, itu Itu istirahat dulu 30 menit biasanya untuk Oh. menstabilkan tekanan darah segala macam. Oke. Terus orang Dok kalau misalnya mau donor itu ada nggak maksimal misalnya Waktunya setahun berapa durasi kali gitu? Untuk waktunya ada. Kenapa? Karena sel darah kita kan butuh waktu ya untuk matang lah istilahnya ya kalau bahasa awamnya. Jadi untuk supaya benar-benar dia mempunyai kualitas yang baik sel darah merahnya itu dia butuh waktu sekitar 60 sampai 80 hari. 60-80 hari Sampai berarti 80 hari. 3 2 bulan, 2,5 bulan ya, lah. 2-3 bulan. Jadi minimal donor itu bisa setiap 2 bulan sekali. Oke, artinya kalau 2 bulan sekali berarti setahun bisa 6 kali ya? 6 kali untuk pria, tapi kalau perempuan dibatasi hanya 4 kali. Oh, karena apa? Karena Karena perempuan menstruasi. ya. Jadi untuk menjaga tadi kan kita perempuan tiap bulan juga ngeluarin gitu ya darah ya. Jadi untuk menjaga stabilitas sel darah merah segala macam perempuan hanya boleh 4 kali. Oke. Itu kan kalau saya pernah Dok ya donor dikasih kartu tuh. Oke, kartu donor. Itu kartu juga ada tanggalnya kan. Jadi Iya. ntar juga orang tahu kamu terlalu deket nih gitu kan. Iya, nanti kan dicek. Sekarang kita di PMI itu punya sistem, Dok. Namanya Sistem Informasi Donor Darah, SIMDONDAR. Jadi semua data donor itu sudah ada di sistem. Jadi kalau datang bawa KTP, dimasukin NIK, masukin namanya, itu langsung oh dia donor kapan terakhir. Kalau dia dicekal atau misal ada penyakit tertentu, nah itu sudah by system sudah bisa. Oke, artinya untuk bisa donor itu kita bisa jadi member. Ada nggak member gitu? Member ya, kalau member tuh ya pendonor reguler tadi. Jadi dia punya kartu. Kalau sekarang kita selain kartu yang kertas, itu juga punya kartu yang bisa e-money, bisa kayak bisa ngetap bisa gitu. ngetap, bisa card lah seperti itu. Oke, jadi buat sahabat sehat ya kalau misalnya pengen donor sering jadi member, bisa buy one get one ya. Yang kiri gratis, yang kanan langsung diambil juga sekalian. Gitu kan. Oke. Seru-seru. Nah, Dok, tadi dokter sempat ngomong soal darah yang reject. Apa tadi sebenarnya dicekal. Kenapa bisa sampai dicekal, Dok? Ada apa memang biasanya? Jadi setelah darah diambil nanti akan diuji kan di laboratorium, Dok. Untuk 4 parameter. Jadi ada Apa standar aja? itu HIV, HBsAg, hepatitis B, HCV, hepatitis C dan sifilis.
Jadi makanya tadi manfaat selain tadi donor darah sehat gitu, kita bisa tahu kan keadaan kondisi kesehatan kita. Itu gitu. baru mau nanya, gini. Kalau kita misalnya taunya diri kita sehat walafiat nih, kita cek kita donor darah tadi tensi, HB semuanya lolos nih. Tiba-tiba begitu darah itu diambil kan dicek di laboratorium, ketemu loh kok misalnya tiba-tiba ada HIV AIDS-nya gitu kan, atau ada hepatitis B. Nah itu orang dikasih tahu nggak? Kasih tahu. Jadi sebenarnya kan UTD ini fungsinya kan screening dok namanya. Kita screening bukan diagnosis ya. Karena kalau diagnosis itu perlu di rumah sakit rujukan yang memang bertugas untuk mendiagnosa secara pasti ini orang HIV atau enggak. Jadi kita lebih ke screening. Nanti hasil misalnya diduga HIV gitu kan, kita baru menduga nih. Iya, baru menduga. Karena alatnya terlalu sensitif untuk bisa mendeteksi banyak segala macam virus. Jadi misalnya diduga HIV. Nah, pasiennya itu kita panggil, namanya notifikasi donor darah reaktif. Panggilnya gimana dok? Kita gitu, kita baik. Jadi lebih ke raket calling sih ya, jadinya ya lebih ke raket calling. Kalau sekarang tuh kan dokternya biasanya akan WhatsApp, telepon atau by surat gitu ya. Jadi kita memberikan surat notifikasi, mengirimkan. Jadi kita buat dulu, terus kita kirim by WA bahwa menginformasikan diduga ini untuk datang konsultasi, untuk konseling lah gitu. Nanti UTD kemudian akan membuat surat lagi untuk dirujuk, untuk mendiagnosis bener nggak? Maksudnya gitu. jadi kebayang kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita donor dan kemudian dapat dapat surat cinta. Iya. Berarti kemungkinan kita punya penyakit sebenarnya berarti ya? Iya. Tapi kan gini dok, banyak juga orang yang sebenarnya malah lebih nggak tahu, pengen nggak tahu gitu, lebih takut gitu kalau di tanda kutip divonis apa segala macam. Pernah nggak ada pendonor gitu ya, terus kemudian begitu diambil darahnya, wah rupanya ada HIV-nya atau apa, dan akhirnya dikasih tahu dan dia entah marah, entah kayak mungkin depresi gitu, pernah nggak ketemu case kayak gitu dok? Kalau di dokter konseling ya macam-macam pasti lah dok, pasti akan ketemu yang nggak bisa menerima. Nah, saya nggak mungkin lah, saya pasti sehat begini. Jadi tetap dokter konseling ini kan sudah mempelajari ilmu untuk bisa komunikasi efektif lah dengan pasiennya. Akhirnya pendonor ini mau untuk kita bilang ini untuk memastikan kesehatan bapak ibu gitu, supaya nanti kalaupun memang benar berarti kan bisa pengobatannya lebih cepat gitu, karena terdeteksinya lebih awal. Tetapi kalaupun nanti ternyata bukan ini gitu ya, Anda bisa donor kembali gitu. Tetapi harus tetap ada surat keterangan pemeriksaan dari rumah sakit rujukan. Tapi gitu dok. banyak nggak sih dok case-nya kayak gitu? Ketemu, tiba-tiba AIDS orangnya nggak tahu gitu. Ada sih, kalau Indonesia sih di bawah, ya mungkin nggak banyak sih dok, 0,4 sampai 0, ya di bawah 1%. Oke. Dok, ngomongin soal darah yang tadi dicek segala macam. Saya pengen tahu deh, begitu darah diambil dari pendonor, itu dikemanain? Ya, siap. Jadi darah setelah diambil itu jadi ada sampel dok, ada dua hal kan yang diambil. Jadi darah ini akan ke lab komponen. Ke lab komponen namanya laboratorium pengolahan komponen darah. Jadi di sana akan diolah menjadi berbagai jenis komponen darah. Nanti dari satu kantong tadi bisa diolah jadi packed red cell, bisa diolah jadi trombosit konsentrat. Tergantung kebutuhan nanti apa gitu ya. Iya, kemudian kebutuhan dari rumah sakitnya kan kita udah tahu nih kebutuhannya PRC, plasma, apa TC. Jadi diolah tuh untuk menjadi berbagai komponen darah. Itu setelah dicek, setelah dites tadi penyakit. Jadi paralel dok. Bareng. Jadi diolah dan pengujiannya dilakukan berbarengan paralel. Tapi kalau nanti dari hasil pengujiannya ternyata reaktif nih, maka darah yang sudah diolah tadi akan ditarik, di-recall. Oh, itu berapa hari dok? Akan dimusnahkan. Enggak, saya penasaran aja kalau misalnya orang donor, kan berarti kan ada deg-degan juga nih. Ini kira-kira gue bakal dipanggil apa enggak, dia ada penyakit apa enggak? Berapa hari dia harus deg-degan cemas itu? Kalau untuk pengujian sih 1 hari selesai, tetapi cepat. cepat. Jadi kalau ada hasil biasanya hari kedua atau hari ketiga dokternya akan infokan. Menghubungi. Artinya kalau misalnya kita donor seminggu nungguin nggak ada apa-apa, panggilan, nggak ada surat sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Deg-degan lagi tuh kan, kayak lagi nunggu hasil tes pak gitu, kayak lagi nunggu SPMB zaman dulu. SPMB ya. Kayak lagi nunggu SPMB jadi gitu PNS kan. ya, CPNS. Iya, jangan-jangan ada apa-apa. Lulus apa enggak gitu kan, kalau nggak lulus kan remedial ya pak ya, jadi ya pak ya. Nah ini dan itu biasanya pada pendonor baru sih dok. Kalau pendonor reguler tuh kan udah recordnya kan udah ada ya. Record catatan. Tapi kan bisa aja dia pas donor pertama nggak kenapa-napa terus dia baru kena setelahnya. Ya, bisa. Jadi ada window periodnya tadi kan tetap ada. Tapi kalau dari secara data kita yang donor reguler nih lebih kecil. Memang lebih banyak tuh pada pendonor baru sih.
Oh, oke. Oke, Dok, habis dari situ. Nah, habis diolah, yang satu sampel itu tadi kan screening untuk aman nih, pengujian, aman nih, ya, aman. untuk screening, untuk pemastian konfirmasi golongan darah, bla bla bla. Nah, setelah diolah, disimpan sesuai dengan suhu penyimpanan masing-masing komponen itu juga berbeda, Dok. Ada suhunya sendiri. Oh, suhunya Kalau berapa? misal kayak plasma itu harus beku, FFP fresh frozen plasma itu disimpan di suhu minus 30. Minus 30. Kalau TC itu suhu ruang 20 sampai 24. Kalau yang PRC itu disimpan di suhu 2 sampai 6 derajat. Oh, Gitu. emang sepenting itu berarti suhu ya? Karena suhu itu sangat mempengaruhi kualitas darah. Tapi gini, Dok, penasaran gini. Kan sekarang aku udah sering banget dapat kayak WhatsApp gitu Iya, ya. iya. Dibutuhkan golongan darah B apa segala macem gitu. Maksudnya dengan kan pendonor kan banyak harusnya. Iya, Maksudnya kan kalau kita perhatikan kan tiap kali ada acara donor darah pasti rame Pasti gitu. rame, pendonor. Kenapa rame? Karena ngincar itu, Dok, telur rebus. Telur rebus sama Atau susu kotak, sembako, sama atau susu sembako, kotak. Dok. Sama Atau sembako, sembako. iya. Lumayan kan habis donor, Iya. dapat pop mie apa segala. Kacang Tapi hijau. intinya adalah kan segitu banyak pendonor, kenapa kok sering banget kayaknya orang nyari Ada darah di broadcast WhatsApp darah, ya. gitu, Iya. dibutuhkan golongan darah apa B apa segala Iya. macam. Kemana darah-darah itu? Jadi sebenarnya kekurangan darah nggak sih? Nah, kalau dibilang kekurangan, memang kita masih ada gap itu PMI sendiri ya. Kalau PMI sendiri mampu memenuhi 90%, Dok. 90% Oke. kebutuhan darah nasional. 10%-nya lagi tadi ada UTD rumah sakit, ada UTD Dinkes, itu dipenuhi oleh yang lain. Nah, tapi memang di waktu-waktu tertentu golongan darah tertentu yang langka, Dok, karena secara populasi kan kita O nih paling banyak. Oh gitu, benar. O itu yang paling banyak, Dok. Jadi tentu pendonornya juga yang paling banyak O. Tapi pasien yang membutuhkan kadang yang lagi banyak butuh nih A atau B. Nah, itulah makanya ada broadcast tadi. Jadi sebenarnya stoknya ada, tapi yang dibutuhkan yang yang lagi nggak ada gitu. Dok, Jadi berarti tadi gitu. artinya kita ngomongin soal ya mungkin memang yang namanya kebutuhan mendesak gitu ya, itu kemudian jadi kadang Emergency. nggak terpenuhi karena tadi Iya. kebanyakan O. Tapi ini pasti pertanyaan sahabat sehat juga. Iya. Bukannya O itu katanya donor universal loh. Apa namanya Iya, bisa kemana-mana benar, gitu. iya. Bisa Iya, ke kita semua belajar juga golongan dulu darah. gitu kan, Iya, Dok. katanya kan Iya. gitu dulu pas zaman dulu sekolah. donor universal, kemudian AB resipien Resipien universal. Ya, itu masih berlaku tapi untuk emergency case, Dok. Untuk kalau memang nggak ada stok lagi nih, bisa kasih untuk Kenapa? semua. Karena O dengan O aja sekarang itu bisa tentu nggak kompatibel. Jadi ada namanya uji terlalu teknis ini dia, Dok. Nggak apa-apa, Namanya uji gitu. pratransfusi. Jadi sebelum ditransfusi dilakukan pengujian mencocokkan darah donor dengan darah pasien. Kompatibel nggak? Cocok nggak? Oh. Kalau reject reaktif berarti ini penolakan nih, darah donornya nggak bisa nih diberikan untuk pasien gitu. Oh. Itu kadang O dengan O aja bisa terjadi penolakan. Gimana lagi berbeda golongan darah udah pasti nggak boleh. Makin besar kansnya untuk ada kansnya penolakan. untuk penolakan gitu, Dok. Oke, gitu Jan. Kenapa Jan? Kira ngomong-ngomong golongan darah O ya, Dok? Iya. Katanya golongan darah O gampang dinyamuk. Darahnya manis ya. Sama katanya golongan darah B suka spontaneus gitu, Dok, orangnya. Suka Iya. bukan. Itu banyak tuh penelitian di Jepang juga banyak yang melihat karakter ya dari Iya, kata golongan darah karakter, segala macam. Ada penelitian. Secara khususnya kemudian kayak diet itu juga Itu berpengaruh. yang golongan darah A nggak boleh makan Misal- asbes katanya. Iya, kalau O Nggak boleh. Iya. kalau O itu harus misal karbohidratnya, berarti yang misal A Itu bener nggak? ada korelasinya, Dok, ternyata. ada? Karena memang struktur dari golongan darah kita itu terdiri dari berbagai karbohidrat, gula dan protein, Dok. Oh, wow. Jadi O itu memang yang paling minim proteinnya, paling banyak karbonya. Makanya dia harus diet karbo gitu. Gitu. Jangan iya. nyalain darah. Jangan nyalain. Emang soal lifestyle. Jadi Soal ternyata lifestyle. setelah saya belajar tuh ada korelasinya, ada hubungannya iya. gitu, dan itu memang sudah diteliti. Oke, balik lagi ke soal darah dulu. Iya, iya. Jadi tadi intinya adalah dengan segala apa yang kita pelajari zaman dulu rupanya tidak secocok itu ya. Perlu Iya, ada iya. semacam kayak dites dulu cocok apa Iya, enggak. iya. Jadi Oh. perkembangan dunia transfusi ini sangat up to date gitu loh, Dok, sangat cepat. Iya. Jadi saat ini itu sudah berkembang, bukan hanya tes yang biasa sampai tes yang sedetil mungkin sampai gen segala macam itu juga bisa dilakukan pencocokan. Jadi sebelum dimasukin darahnya dibikin Dicek dulu untuk melihat di luar tubuh ini terjadi reaksi enggak. cocok apa enggak. Kalau ini ada reaksi berarti nanti di dalam tubuh juga pasti akan Betul. ada reaksi Jadi, gitu loh, Dok. ya, bisa kita bilang ditaarufin dulu lah. Iyalah. Jadi Iya, jumpain mereka dulu taruh nih. dulu nih, taruh. Cocok nggak nih? Cocok nggak nggak nih? udah batalin gitu Iya, kan. iya, kira-kira begitu. Nah, Dok, berarti artinya gitu kita makin mendekat nih ke arah si penerima. Penerima, Itu namanya oke. resipien ya. Berarti ada Resipien, donor, pasien ada atau resipien. Oke.
begitu misalnya tadi, wah butuh nih golongan darah B misalnya atau A, di PMI ada nih, oke kita ambil darahnya. Pertama dok mau nanya, itu bayar apa gratis? Iya. Jadi sebenarnya kalau sekarang hampir nggak ada yang langsung ke PMI, dok. Kenapa? Karena sudah banyak bank darah rumah sakit. Oh dia punya sendiri. Punya bank darah. Jadi bank darah itu hanya minta dropping ke PMI. Jadi PMI itu tugasnya dropping. Supplier. Supplier darah sehat tadi dikirim ke bank darah. Nanti yang melakukan permintaan dari bangsal ke bank darahnya. Oh berarti nggak langsung ke PMI. tengah PMI ada malam, darah nih, ya. ada sampel pasien butuh enggak. Jadi sekarang tuh mungkin hanya sekitar 30% lagi lah yang PMI masih melakukan uji pratransfusi tadi. Yang minta darah langsung gitu. Jadi kalau minta darah, dok, tetap sebenarnya ada namanya dan itu ada aturannya, ada surat keputusan dari Kementerian Kesehatannya. Ada namanya BPPD, dok. Biaya pengganti pengolahan darah. Oh, ngebayarin ongkos ngolahnya. Iya, kan perlu kantong khusus ya. Masa mau nampung di kantong kresek, dok. Kresek yang warna hitam lagi ya. Terus ember. kan tadi terus nguji kan 4 parameter. Iya, kalau kan ke pakai lab duit. swasta berapa tuh? Oh iya mahal sih. Mahal ya. Jadi memang sekarang kalau dulu 360, sekarang dengan yang Kemkes yang terbaru ini itu 490, dok, per kantong. Oh, benar. Berarti artinya itu yang membayarkan kan 90.000. gini, saya bayanginnya berarti kan PMI akan ngedropin darah ke rumah sakit. Nanti rumah sakit yang bayar. Rumah sakit dari mana? Bayar dari dulu. Oh. Iya, dari BPJS tadi. Iya, dari iya. ya gitu. Kebayang lu saya PMI muter pakai sepeda, darah, ngedrop. darah, ngedrop. Oke, artinya berarti nanti pasien yang menggantikan ke rumah sakit langsung Iya, gitu iya. kan. Jadi memang tidak pasien datang ngambil darah bayar sendiri, enggak gitu sih. Oke. Sistemnya sudah berarti memang by system kalau semua. misalnya memang ada mungkin sahabat sehat punya pengalaman gitu kan, kok darah bayar sih orang donor kan donornya gratis, jangan ya. lupa Jadi ada lebih ke pengolahannya. prosesnya gitu. Dok, kalau kayak diabetes gitu berarti nggak apa-apa ya? Kan darah manis Kalau tuh. diabetes, ya kalau yang diabetes selama dia belum suntik insulin boleh donor, dok. Oh, kalau insulin Nggak boleh. Kenapa? Karena memang sudah organnya kan memang udah parah dan memang kondisi pasiennya sendiri. Jadi memang kita tidak sarankan. Tapi kalau dia masih obat oral itu masih boleh selama kadar gula darahnya stabil. Oke. Tapi kalau sudah insulin nggak bisa memang. Iya, oke lah. Dok, ini sebenarnya seru banget nih kalau ngomongin donor karena kita juga dekat banget dengan sehari-hari kita ya karena Iya. kan memang bisa dibilang yang namanya donor darah itu suatu hal yang sangat biasa, bahkan mungkin sering dibikin event-eventnya kan gitu ya, bisa Iya. event lari gitu kan ada donor darah. Iya. Mungkin ada ini nggak dok? Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang pengen donor gitu kan? Kira-kira harus apa sih yang memang perlu mereka kerjakan? Mau nggak dok? Ya, baik teman-teman semuanya, kalau memang donor darah tadi yang perlu dijaga itu adalah kesehatannya ya. Kita mau mendonorkan darah tentu kita juga harus sehat nih. Jadi harus sehat, jangan sampai setelah donor darah malah kitanya yang kita ngedrop tidur yang cukup, kemudian makan dulu gitu ya. Misal 3 jam sebelum donor itu harus makan dulu sebenarnya. Nggak harus makan berat sih memang karena untuk tenaga tadi. Jadi jangan khawatir nanti donor darahnya akan hilang gitu, akan berkurang. Enggak juga sih, karena nanti. sekian jam ya, lebih dari 4 jam itu volume darah tuh akan kembali. Yang penting minum aja yang banyak. Kalau HB-nya? HB-nya itu butuh tadi 1 bulan. Kalau HB enggak sih, dok. Kalau HB itu biasanya turunnya hanya berapa gitu ngaruh nggak banyak ngaruh ya lah, nggak ngaruh. Tapi untuk dia kematangan selnya itu butuh tadi 2 bulan gitu. Jadi berat badan dijaga, kalau mau donor ya berat badannya harus lebih 45 dong gitu, nggak boleh kurang. Makanya makan. Jangan terlalu diet. Iya, berat. jangan diet ekstrim amat gitu. Akhirnya nggak bisa donor. Setelah donor dok, mungkin ada nggak yang boleh sama nggak boleh dikerjakan sama pendonornya? Jadi setelah donor, apalagi yang tadi mungkin diambil 450 cc, Banyak banyak ya gitu. Jadi yang penting jaga intake cairan. Minum Jadi banyak. untuk minum banyak, jangan minum kopi tapi ya. Oh, nggak boleh. Sebaiknya dihindari dulu 2-3 jam. Jadi minum banyak air putih dulu supaya mengganti volume darah tadi. Jangan olahraga yang ekstrim Berapa langsung lama? nge-gym gitu ya. 1 hari 24 sehari jam. doang, ya, aman. Ya sehari doang. Jadi kalau mau lari atau mau nge-gym ya besoknya gitu. Karena tadi nggak boleh ngangkat yang berat-berat dulu kan. Takutnya nih Pecah pembuluh darahnya kan darahnya. masih kebuka, masih Iya. belum nutup banget. Jadi takutnya nanti pendarahan. Nah, apalagi ya? Ya itu sih dok paling ya makan. Jadi makan kan ada yang bilang, mungkin dokter mungkin pernah dengar, habis sering donor jadi gemuk gitu ya. Emang iya ada ya? Enggak sih, itu mitos karena banyak yang berpikir gue baru donor nih gitu ya, banyak nih ngeluarin darah, nih kayak harus gantiin nih. Oh, itu yang bikin gemuk. Itu yang bikin gemuk. Anda namanya itu overestimasi. Overestimasi. Tidak sebanyak itu kawan. Iya. Cuman 250-an. Dan atau- yang menarik dok, donor darah itu ternyata membakar kalori 400 sampai 500 kalori sekali donor loh.
Selama Jadi berapa lama itu? Itu yang 4,5 tadi itu bisa menghilangkan kalori 400 kalori. Lumayan kan? Lumayan banget kan sekali donor. Iya, jadi itu Tapi bukan mitos. bukan dari jangan olahraga Iya. ya, jangan donor nggak olahraga ya. Iya, Enggak, jangan tetap juga, lah. jangan Oh, juga. iya, iya. Ya tetap olahraga mah tetap. Oke, kalau gitu Dokter Putri seru Siap. banget nih Dok. Karena tadi jujur saya juga termasuk orang yang beberapa kali ngedonor gitu ya. Tapi juga banyak tuh informasi baru gitu maksudnya yang bisa tahu. Jadi sahabat sehat, intinya kalau kita mau donor darah itu nggak sembarangan gitu. Iya, Ya. tetap. Ada persyaratannya, mesti sehat. Jangan sampai kita mikirin orang tapi kita nggak mikirin Nggak mikir diri sendiri itu nggak boleh juga. Iya, begitu donor begitu. Jadi cabut harus jarum. dari kualitas darah yang baik berasal dari donor yang baik, Baik, juga. itu dia juga tuh. Kata-kata Itu. hari ini dari Dokter Putri nih, donor yang baik, Baik. berasal dari Darah yang baik berasal dari donor yang baik dari donor juga. yang baik. Oke. Sekali lagi Dok, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Putri ya sudah mencerahkan kami Sama-sama. semua di sini gitu kan, jadi tahu gitu kan kalau donor harus gimana dan juga buat sahabat iya, sehat. harus jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup. Itu dia gaya hidup. Iya, Ya. gaya hidup. Jadi bukan cuma ngomongin soal beli tas Iya. ya kan, ngopi Udah donor belum hari ini ya? Oh, Udah iya. donor belum Oh, bulan iya, ini? belum. Iya. Bentar ya, saya donor dulu bentar ya. Oh, enggak. Sorry. Jadi tadi pokoknya ingat dengan kita donor sehat juga dan kita ngebantu orang lain. Iya. Jadi sahabat sehat, thank you banget nih sudah nonton. Dokter Putri juga makasih banyak Dok. Sama-sama, Ilmunya Dokter keren Dika. banget. Dan buat sahabat sehat pasti masih pengen nonton episode yang gak kalah ciamik dong di One Day Podcast. Makanya nonton di YouTube kita di One Jack TV dan juga jangan lupa kita bisa ikutin Instagramnya di One Jack Indonesia. Jadi ketemu lagi sama saya Dokter Dika. Thank you Dokter Putri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.